warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Fitria Rahma dari kelas 11-nya 3, kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang periode kedua pada masa dinasti Abbasiyah atau disebut juga dengan pengaruh Turki pertama. Sebelumnya, bagaimana orang Turki bisa masuk kekuasaan dinasti Abbasiyah? Masuknya orang-orang Turki bermula dari kebijakan Khalifah ke-8, yaitu Abu Ishaq al-Mu'tazim, yang memberi ruang bagi orang-orang Turki untuk menduduki posisi penting pemerintahan dinasti Abbasiyah. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi orang-orang Persia yang sudah terlalu dominan dan berpengaruh di pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tapi kebijakan Al-Mu'tazim tersebut menjadi buah simalakama di kemudian hari, karena orang-orang Turki yang sudah dominan justru bersikap berlebihan hingga mengangkat Khalifah ke-10, yaitu Al-Mutawakkil, dan menggulingkannya dalam pemberontakan yang dilakukan bersama anaknya sendiri, yaitu Al-Mu'tasir yang menjadi Khalifah ke-11. Inilah awal mula pengaruh Turki di dinasti Abbasiyah. Kemudian, apa yang kemudian terjadi pada fase ini dan apa yang menarik pada fase ini? Pada fase ini, perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik. Baru pada akhir abad ke-9, pada saat di wilayah Islam yang begitu luas terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam. Pada waktu itu, proses pengembangan peradaban mulai menurun, tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat peradaban, baik di Baghdad maupun di kota-kota Andalusia. Fase ini banyak memperbesar istana yang berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Pada fase ini ada 13 khalifah, namun yang akan saya jelaskan yaitu khalifah ke-1 dan khalifah kedua. Yang pertama yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Dia memerintah sejak 232 Hijriah sampai 247 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada bulan Dzulhijjah tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dia menjadi khalifah ke-10. Al-Mutawakkil ini menggantikan Khalifah Al-Wasiq yang meninggal. Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa selama 15 tahun. Masa pemerintahannya ini sebagai tonggak sejarah awal kemunduran dinasti Abbasiyah akibat dari sebagian kebijakannya yang merugikan dinasti Abbasiyah. Ia meninggalkan aliran Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hambal pun dibebaskan. Banyak pembesar dan pemuka kaum Mu'tazilah yang dibunuhnya. Tidak ada toleransi bagi keturunan Ali. Kebun pedak milik keluarga Nabi yang dahulu disita oleh Khalifah Marwan, kemudian dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diambil paksa lagi oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Pemerintahan dinasti Abbasiyah goyah sehingga pasukan Bizantium mulai berani memberontak lagi. Pemberontakan itu dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Al-Mu'tasir. Mereka menguasai provinsi Muslim di Syria, Asia Kecil, dan merebut Dimyat di Mesir. Rakyat pun banyak yang merasa tidak puas, kekacauan timbul di mana-mana. Keadaan itu dimanfaatkan oleh pasukan pengawal Turki dan mencoba merebut kekuasaan. Untuk menghindari bentrok dengan pasukan Turki itu, Khalifah Al-Mutawakkil memindahkan ibu kota ke Damaskus. Tetapi pasukan pengawal Turki keburu membunuhnya. Yang kedua yaitu Khalifah Al-Muntasir. Dia memerintah sejak 274 Hijriah sampai 248 Hijriah atau 861 Masehi sampai 862 Masehi.
Dia adalah anak Al-Mutawakkil. Dia dilantik menjadi khalifah ke-11 pada bulan Syawal tahun 247 Hijriah. Dia memberhentikan dua saudaranya, yaitu Al-Mu'taz dan Al-Mu'ayyad, dari posisi sebagai putra mahkota yang sebelumnya ditetapkan oleh Al-Mutawakkil. Di hadapan rakyatnya, Al-Muntasir menunjukkan sikap baik, dermawan, adil, jujur, dan penyabar, sehingga ia disenangi rakyat. Dinasti ini masih sanggup mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi. Khalifah Al-Muntasir bekerja sama dengan orang Turki untuk membunuh ayahnya Al-Mutawakkil karena pencopotan dirinya dari putra mahkota. Namun saat kekuasaan diraih, Al-Muntasir mulai menjelek-jelekan orang Turki, sehingga orang Turki pun berencana membunuh Al-Muntasir. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Khalifah Al-Muntasir. Dia hanya memerintah selama 6 bulan sampai akhirnya dibunuh oleh orang Turki yang dulu membantunya membunuh ayahnya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.